Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Roy Ganes. Dimana lagi kalau bukan di program kita yaitu Lintas Perspektif dengan tema Dunia Pendidikan Indonesia menuju era Society 5.0. Nah sebelum kita menuju ke narasumber, Roy mau bercerita sedikit nih. Revolusi Industri 4.0 memiliki perubahan yang sangat signifikan. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan secara sepenuhnya. Jepang adalah salah satu negara yang memperkenalkan Society 5.0, di mana sekarang teknologi digital diaplikasikan pada kehidupan manusia, salah satunya dalam dunia pendidikan. Dan sekarang kita menuju ke narasumber yang akan mengupas tuntas tentang dunia pendidikan Indonesia menuju era Society 5.0, yaitu yang pertama ada Ibu Anggia Sari Lubis SE MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah, dan juga ada Bapak Buang Agus selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk merespon Society 5.0 ini, yang pertama Ray mau bertanya nih, bagaimana pandangan Bapak dan Ibu untuk melihat masa depan pendidikan tinggi ataupun juga sekolah di era Society 5.0? Ray mau ke Bapak dulu. Boleh Pak. Terima kasih. Menurut saya, pandangan saya tentang pendidikan berkaitan dengan 5.0, saya kira ini menjadi sebuah kabar gembira buat kita semua. Walaupun sebenarnya kita juga harus banyak belajar tentang 5.0 ini. Sebenarnya ini kan bagian dari lanjutan dari revolusi industri yang terakhir 4.0. Dan kita harus siap karena dalam 5.0 ini kan kita dihadapkan pada zaman era digital dan informasi yang sangat luar biasa, sehingga kita kadang-kala seperti terkejut gitu ya. Artinya semua kegiatan kehidupan ini serba digital. Ya, jadi kalau kita tidak mengikuti nanti ada kesenjangan digital gitu ya. Jadi semua akses informasi kemudian kehidupan semua dimudahkan dengan kegiatan digital. Jadi akses informasi, akses komunikasi, bahkan dalam pendidikan kita dimudahkan, transportasi dan lain-lain. Menjangkapi hal itu kan kita harus paham betul, kita persiapkan dari awal ya. Jadi menurut saya ini kita harus banyak belajarlah tentang informasi, komunikasi dan khususnya tentang digital. Dan zaman digital ini kegiatan serba mudah dilakukan. Yang penting kita harus siap untuk menghadapi, siap tak siap harus siap gitu ya. Jadi artinya dalam lembaga pendidikan kita harus membekali anak-anak itu dengan ilmu pengetahuan, juga memberikan informasi yang terbaik, atau bisa menghadirkan narasumber atau narasumber yang berkompeten untuk supaya kita siap menghadapinya gitu. Nah saya kira itu yang pertama. Oke, terima kasih Pak. Untuk Ibu ya. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bahas dari dua perspektif ya. Ada readiness, ada resistensi. Ya, dimana kalau untuk Society 5.0 ini di dunia pendidikan tentu kita harus mengesampingkan konsep resistant to change itu kan. Jadi kita harus bagaimana membuat dunia pendidikan itu ready terhadap semua perubahan-perubahan yang muncul dari era Society 5.0 ini. Indonesia mungkin masih berada pada kesiapan untuk revolusi industri 4.0. Jepang itu konsepnya mungkin sudah dimulai 2 tahun lalu untuk Society 5.0 gitu ya. Tapi kita balik ke Indonesia, kita nggak usah lihat ke Jepang dulu gitu ya. Jadi di sini bagaimana pemerintah dan kita sebagai tenaga pengajar ya Pak ya untuk menyiapkan ya anak didik kita juga harus meningkatkan readiness to change itu terhadap apa dampak perubahan yang hadir dari adanya revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 itu gitu ya. Jadi di sini yang harus kita siapkan adalah readiness-nya. Ya, kesiapan kita sebagai tenaga pengajar, kesiapan mahasiswa di dalam menerima perubahan-perubahan yang muncul. Untuk di dunia pendidikan tinggi kita sudah memanfaatkan yang namanya e-learning. Ya, e-learning, jadi apalagi masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa tatap muka belajar. Jadi e-learning itu semakin diefektifkan, semakin dioptimalkan penggunaannya. Di mana dosen di sini harus lebih kreatif. Dosen harus lebih kreatif, dosen jadi YouTuber itu tidak menutup kemungkinan ya. Jadi dosen itu juga harus melihat perubahan-perubahan yang muncul, dia itu juga harus bisa fleksibel terhadap perubahan itu gitu. Jadi ya kita harus sebagai tenaga pengajar harus kreatif,
harus inovatif juga di dalam menyiapkan metode-metode belajar agar metode e-learning ini bisa optimal pencapaiannya. Jadi untuk dunia pendidikan tinggi, e-learning, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan internet itu memang harus diintensifkan penggunaannya. Nah, Ibu tadi juga ada bilang untuk dari pihak perguruan tinggi itu memberikan namanya e-learning untuk pembelajaran. Gitu. Iya. Selain itu ada nggak persiapan yang diberikan oleh pihak kampus untuk menghadapi Society 5.0 ini? Oke, persiapannya tentunya kita sebagai dosen harus bisa bersahabat dengan teknologi informasi dan sistem informasi, memanfaatkan dunia digital dengan baik gitu ya. Dan juga mahasiswa juga di sekarang ini berbeda cara belajarnya. Kalau kita mungkin dulu datang ke kampus gitu kan, kita dengarkan pemaparan dari dosen, catat definisi ini adalah ini bla bla. Jadi sekarang nggak seperti itu ya. Jadi bagaimana dosen ini bisa meningkatkan higher order thinking skill dari mahasiswanya. Jadi bentuk nyatanya adalah dari soal ujian. Kalau dulu mungkin kita ya waktu kuliah ya Pak, sebutkan definisi ini menurut para ahli ini gitu ya, jadi kita hafal hati semuanya gitu kan. Tapi kalau metode HOTS ini ya kita bagaimana menciptakan berpikir kritis dari para mahasiswa terhadap case method pemecahan masalah dari satu masalah gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan kemampuan berpikir kritis, di mana ini adalah kemampuan soft skill yang harus dimiliki mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja nantinya gitu. Itu berarti kan Ibu bilang mengatakan untuk meningkatkan pemikiran kritis untuk mahasiswa. Nah, itu gimana cara Ibu untuk meningkatkan? Meningkatkan berpikir kritis salah satunya dari metode belajar sehari-hari. Jadi dosennya memang yang harus di-push gitu ya. Iya, di-push untuk mengubah cara mengajarnya ya, dengan supaya bisa metode HOTS ini bisa efektif, bisa diimplementasikan. Terus juga bagaimana untuk dunia pendidikan tinggi, kami nantinya juga tidak hanya menyiapkan mahasiswa itu memiliki hard skill, tapi juga soft skill. Itu yang diperlukan oleh dunia Society 5.0 nanti. Hard skill, soft skill, dan juga pemanfaatan teknologi. Jadi nanti mahasiswa tidak hanya diberikan ijazah ya, hasil belajar mereka kan ijazah dan transkrip nilai ini, tapi sebelum mereka keluar dari kampus kita ini, mereka juga ditingkatkan soft skillnya. Apa soft skill yang paling diperlukan untuk dunia kerja di 5.0 ini? Ya tentunya communication skill, berpikir kritis, dan juga keahlian untuk bekerja sama dengan tim. Itu kami lakukan dengan memberikan pelatihan kepada mahasiswa, dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kompetensi untuk bisa memberikan sertifikat kompetensi. Jadi tidak hanya ijazah yang mereka bawa, tapi juga ada sertifikat kompetensi untuk soft skillnya. Jadi ada hard skill, ada soft skill, ada teknologi gitu. Nah, beralih ke Bapak nih kan. Bapak tadi ada bilang, misalnya kita memberikan mereka pakar untuk memberitahu bahwasanya persiapan untuk Society 5.0 di sekolah gitu. Nah, selain itu, apa nih persiapan yang Bapak lakukan untuk ke siswa Bapak ini? Saya kira untuk itu kita perlu membangun mindset anak-anak tentang belajar ya. Jadi beda dengan zaman dulu. Sekarang kan kalau kita mau belajar tidak satu menjadi sumber pembelajaran. Kalau dulu kan guru ya. Nah sekarang pada abad 21 pembelajaran ditandai dengan belajar apa saja, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Kita ambil contoh ya, apapun kita belajar sekarang bisa. Belajar membuat bakso kan, belajar membuat public speaking, atau belajar merawat wajah, gitu ada semua ada. Jadi tidak ada yang tidak ada. Jadi belajar apa saja, kapan saja, bisa pagi, bisa sore, bisa malam, jam 3 pagi pun bisa. Selama akses internet ada, kita bisa buat channel YouTube, kita buka bisa ya kan. Nah di mana saja, bisa di ruangan ini, bisa di kampus, di rumah, bahkan bisa di pinggir sungai kalau ada akses internet kan gitu kan. Nah dengan siapa saja, ya bisa dengan guru, dengan dosen, dengan para ahli, dengan katakan kalau kita mau belajar tentang bagaimana membuat bisnis tanaman hias, kita bisa belajar langsung ke ahlinya di YouTube itu. Bisa interaktif gitu kan. Jadi dulu kan kalau kita mau ketemu profesor, belajar dengan profesor harus ke kampus gitu ya, dan susah mungkin kalau tidak bisa belajar dengan profesor gitu kan. Tapi sekarang kita bisa belajar dengan profesor melalui YouTube gitu, internet gitu kan. Nah contoh seperti saya misalnya, saya kebetulan langganan majalah Terumbu, saya hobi berkebun dan bertanam.
dalam kegiatan Trubus itu ada Zoom meeting, ada virtual segala macam kita ikuti dan kita langsung bisa komunikasi. Sampai sekarang saya komunikasi ya tentu tentang cabai gitu ya. Kita bisa langsung belajar dengan Profesor Cabai yang dari ITB, IPB. Nah itu karena narasumbernya bisa bicara langsung dengan Zoom itu atau kegiatan virtual seperti itu. Jadi anak-anak kita bukan itu. Jadi arti tidak terbatas itu kan gitu kan. Jadi kalau dulu nilai-nilai kebenaran itu kan dari guru, dari orang tua, dari pendeta atau dari ustadz. Sekarang tidak. Mau milih ustadz yang mana di YouTube ada. Nah persoalan kan kita memberi benteng ya. Yang mana yang bisa yang tidak itu kan anak-anak harus kita latih untuk bisa siap menghadapi itu. Kesiapan mental kita lah dalam itu. Jadi luar biasa sebenarnya kalau berbicara tentang perkembangan industri dari mulai 1.0 sampai 2, 3 sampai 4. Dan kemudian perkembangan sosial masyarakat itu kan dimulai dengan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Itu kan mencari kehidupan dengan cara memburu ya, pindah-pindah tempat. Itu kan bergeser terus, ada agraris, kemudian berkebun sampai akhirnya pada ditemukannya mesin uap itu. Awal industri 1.0 itu kan dari ditemukan mesin uap. Disitulah mulai 102, kemudian ikut dengan adanya listrik ya. 2.0, kemudian adanya internet, kemudian ada komputer, ada internet. Jadi dalam perjalanan industri dan sosial masyarakat itu kita sekarang berada pada yang dikatakan 5.0 itu, bagaimana kita mencari solusi menghadapi perkembangan industri yang sangat luar biasa itu. Jadi bagaimana 5.0 ini menjadi penyadaran buat kita. Jadi supaya kita siap. Kalau tidak siap nanti kita akan tergilas oleh informasi yang salah gitu. Jadi yang penting sekarang dimudahkan oleh adanya industri komputer dan digitalisasi. Jadi supaya masyarakat mudah dan nyaman, bahkan kita tidak akan sulit untuk bisa melakukan aktivitas dengan adanya perkembangan teknologi pada titik 5.0 itu kan begitu. Nah tadi kalau misalnya dari Bapak itu kita harus belajar kan, lebih belajar berarti kita lebih menggali sendiri nih kan, belajarnya itu dari YouTube, Instagram ataupun dari media sosial lainnya. Kalau misalnya dari Ibu itu kan kita harus belajar misalnya dari e-learning ataupun apapun itu gitu kan. Nah harapannya nih kan untuk Bapak Ibu, untuk generasi muda Indonesia nih agar mampu bertahan saat era Society 5.0 ini nanti terjadi. Nah itu apa? Boleh untuk Bapak? Kalau saya ini harapan saya sebagai praktisi pendidikan ya, gitu. Saya kira anak-anak itu dibekalilah dengan kesiapan mental kita gitu ya. Mungkin kita tidak bisa membebaskan anak-anak dengan kebebasan informasi dan telekomunikasi, digitalisasi tanpa ketahanan mental kita. Untuk rakyat Indonesia barangkali kita harus menjaga nilai-nilai yang ada di negara kita ini. Kalau dalam nilai-nilai artinya kita nilai Pancasila sebagai acuan untuk bisa kita mengikuti perkembangan. Kalau tidak, karena apa? Kebebasan berinternet katakan seperti itu bisa menjurus kepada hal negatif. Karena ada sisi negatif dan positifnya gitu. Jadi harus kita bentengi anak-anak itu nilai-nilai Pancasila yang diajarkan. Karena profil pendidikan pelajar Pancasila itu ada sekarang. Jadi artinya kita tanamkan pada anak-anak jadilah pelajar Pancasila, profil Pancasila. Dan satu lagi selain itu juga kita sebagai umat beragama ya, khususnya kita yang muslim, saya kira perlu membangun sikap mental kita, tentunya iman kita harus menjaga habunallah nas, menjaga hubungan sesama manusia dan kepada Allah. Karena ini yang menguatkan apapun teknologi yang segala bagus, apabila tidak kita siap secara mental, secara iman, kita akan rusak. Karena teknologi ada sisi negatif, ada positif. Nah, sisi positif kita ambil dengan menerapkan nilai-nilai. Kalau dari negara kita nilai-nilai Pancasila, kalau misalnya agama nilai-nilai diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi buatlah, makanya dalam berinternet harus cerdas. Karena apa? Ketika hubungan sesama manusia dijaga, itu ada undang-undang ITE yang bisa merusak, bahkan bisa masuk kepada proses hukum. Jadi kita jaga itu, jadi jaga hablum minallah dan hablum minallah. Saya kira itu mungkin harapan saya untuk ke depan. Terima kasih. Berarti apapun itu perkembangannya, mau gimana pun itu kita harus kuatkan iman kita. Betul. Sebagai benteng. Ibu gimana nih harapannya? Iya, benar yang dikatakan Pak Buang Agus ya, guru saya dulu. Iya, dari semasa satu dia. Jadi guru sama murid ini sebenarnya. Iya, guru sama murid ya. Guru sama murid ketemu di sini, saya nggak tahu. Udah lama nggak ketemu ya di sini.
dia memperkenalkan diri. Kalau diam saja pun saya tidak tahu. Jadi benar kata Bapak ya, mental hablum minallah hablum minannas. Di sini kalau untuk mahasiswa ya sebagai dunia pendidikan tinggi, saya menambahkan bagaimana mahasiswa itu bisa meningkatkan kemampuan soft skillnya. Karena ini terkait juga dengan penelitian disertasi saya. Saya meneliti tentang kompetensi sumber daya manusia 4.0 sebagai variabel baru, ya, pengembangan dari variabel kompetensi, di mana berdasarkan hasil penelitian dilakukan di Jerman, bahwa untuk menghadapi perkembangan era revolusi industri ini tidak hanya kita memiliki kemampuan teknologi saja, ya, kemampuan memahami digitalisasi saja, tetapi yang paling besar porsinya itu adalah memiliki kemampuan soft skill yang baik. Karena apa? Untuk mengimbangi canggihan dari mesin, robot, artificial intelligence yang tentunya mereka tidak memiliki soft skill di dalamnya. Jadi kita sebagai manusia ambil di situ. Jadi itulah concern kami sebagai dosen di pendidikan tinggi, tidak hanya memberikan hard skill, tapi juga memberikan kemampuan, kompetensi, ya, soft skill. Berpikir kritis, bekerja sama dengan tim, communication skill, itu adalah 3 soft skill yang harus dimiliki mahasiswa sekarang ini. Jadi 3 itu juga. Kalau Bapak tadi mental ya, hablum minallah hablum minannas, saya hard skill, soft skill, dan juga kemampuan teknologi. Gitu. Berarti sekarang untuk dalam dunia pendidikan saja itu nggak cukup ya Bu ya. Iya. Jadi memang kita harus punya soft skill tersendiri. Benar, ya. iya. Dan itu memang harus kita gali ya, Iya. gali sendiri dan apa gitu. Iya. Baik Bu, Bapak terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Ya, saya tambah sedikit satu lagi. Boleh. Begini, berkaitan dengan kesiapan secara mental untuk menghadapi 5.0 ini di zaman digitalisasi ini, kan harus kita punya kecerdasan untuk bermedia sosial. Yeah. Jadi untuk membantu itu kami kemarin bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengadakan kegiatan jaksa masuk sekolah. Dalam jaksa masuk sekolah itu kami berbicara tentang hukum dan aturan. Salah satunya adalah bagaimana kita menyikapi undang-undang ITE. Jadi anak-anak supaya dibekali dari awal, hati-hati dengan jempol 2 ini bisa masuk penjara gitu ya. Tapi dengan jempol ini kita bisa masuk surga gitu ya. Artinya ini harus dibentengi semua. Jadi soft skill tadi ya, kesiapan mental kita untuk bermedia sosial. Kalau tidak, kasihan. Sekarang sudah carut marut orang berkomunikasi, saya nanya saja tanpa ada kecerdasan dalam berkomunikasi. Jadi saya kira harus kita menjadi pelajaran berharga buat kita, karena ini mudah kali orang sekarang mengkritik, menyalahkan orang gitu ya. Kemudian saya kan orang psikologi juga, jadi tabiat manusia yang tidak suka itu dikritik, disalahkan gitu. Tapi mudah kali saya mengkritik, menyalahkan. Sekarang kan kita lihat di media sosial ada yang tidak cerdas. Semestinya kita berharap ini elit politik dan misalnya para mengambil keputusan supaya bermedia sosial yang baik itu kalau berkomunikasi. Jadi kita nyontoh semua gitu. Jangan kita saling mencela, mencaci, mencari kesalahan orang lain. Tidak ada yang bersempurna. Orang baik itu tidak suka menjelek-jelekkan orang lain, ya. Jadi orang baik suka mendoakan untuk kebaikan orang lain. Saya kira saya tambahan. Terima kasih, Mbak. Ibu ada mungkin? Sama, sudah dilengkapi oleh Sudah Bapak semua. Sudah diwakilkan oleh guru saya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih. Demikianlah perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi era Society 5.0. Saya Reganes, mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.